setiap langkah. Come on. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Semuanya tepuk tangan di atas kepala dong. Katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Yes, come on. Kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, yes, come on. Kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Are you ready? Come on. Yeah. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin, haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bersama-sama merayakan kebangkitan, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dimanapun berada, katakan bersama, My Savior, My Savior, Redeemer, lift me from the miry clay, Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you get me from the everlasting to the world we live, by the only Son, my Savior, Redeemer.
kayu salib dan sudah selesai. Kemenangan telah diberikan bagi setiap kita. Amin, amin, amin. Syukur bagi Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Oleh kebangkitan Kristus, kami mengalami kemenangan. Oleh kebangkitan Kristus, kami mendapatkan pengharapan. Oleh kebangkitan Kristus, kami mendapatkan jalan. Oleh karena Engkau Tuhan yang sanggup, Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang perkasa. Haleluya. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku minta.
firman kami mau katakan, dan bangkit. Baik, Shalom, selamat sore kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada sore hari ini. Saya percaya dan saya berdoa Bapak Ibu sekalian ada dalam kondisi yang sehat, ada dalam kondisi yang aman dalam pemeliharaan Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu, sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan gitu ya narasumber kita, dan juga nanti silahkan Bapak Ibu kalau ada tanya jawab, silahkan mulai mikir-mikir gitu ya, mulai sekarang juga. Seminarnya ini hari ini judulnya adalah Now You See Me gitu ya. Jadi seminar kita adalah edisi keempat untuk MDC Family Ministry di tahun 2022. Hari ini tanggal 24 April 2022, judulnya Now You See Me gitu ya. Ada seorang teman saya yang mengatakan kepada saya, Pak Wenas, judulnya kok kayak film. Gitu ya. Ya, Bapak Ibu ini memang ada judul film yang berjudul seperti itu ya, tetapi yang dimaksudkan adalah hari ini bagaimana kita sebagai orang tua itu, anak bisa melihat kehidupan orang tua, memperhatikan kehidupan orang tua, dan juga sebaliknya kita mempedulikan ya, kita menunjukkan kepedulian kepada anak-anak kita gitu ya, di mana anak-anak bisa merasakan kehadiran daripada orang tuanya dalam kehidupan mereka, dan dengan demikian pada akhirnya orang tua bisa mendapatkan akses untuk mengarahkan anak-anak kepada masa depan yang Tuhan sudah persiapkan untuk mereka gitu ya. Hari ini kita akan diberkati oleh narasumber kita yang luar biasa, Ibu Anita Sierra, sarjana sosial, Master of Theology di konseling. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh beliau gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan kesempatannya untuk sharing, kesempatannya untuk bertanya. Bapak Ibu boleh mengirimkan pertanyaan, kemudian juga men-sharingkan perihal topik hari ini Now You See Me melalui chatroom gitu ya. Jadi pada saat nanti materi disampaikan atau Bapak Ibu ada kepikiran apa gitu, silahkan sambil santai-santai Bapak Ibu chat saja di sana. Kemudian jangan lupa untuk follow Instagramnya mdc.surabaya untuk tetap mendapatkan informasi mengenai webinar-webinar keluarga, dan juga supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi IG Live, karena minggu depan ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab hari ini, kemudian juga ada pembahasan subtopiknya lagi, Bapak Ibu bisa dapat notifikasi di dalam Instagram Bapak Ibu gitu ya, bahwa jam 4 sore ada acara IG Live begitu ya. Oke Bapak Ibu, tanpa panjang lebar kita akan segera mulai seminar kita pada sore hari ini. Saya persilahkan dengan hormat kepada Pastor Handono untuk memulai di dalam doa. Silahkan Pak Handono. Baiklah, selamat sore Bapak Ibu. Kita berdoa, saya juga berdoa. Saya percaya pada sore hari ini kita semua akan diberkati melalui seminar Family Ministry ini. Mari kita sebelumnya berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, sore hari yang indah ini kami boleh kembali mengikuti seminar Family Ministry dengan tema Now You See Me. Kami bersyukur Tuhan Engkau hadirkan anak-anak di dalam keluarga kami sebagai berkat, tetapi sekaligus sebagai satu kepercayaan kepada kami sebagai orang tua untuk kami boleh mengawal kehidupan mereka sesuai dengan kebenaran, nilai-nilai kebenaran-Mu. Kami berdoa sore hari ini, kami mau belajar bagaimana kami harus membangun relasi dengan mereka secara benar. Kami harus memanage komunikasi, penerimaan, serta pengertian antara orang tua dan anak-anak sejak mereka masih kanak-kanak. Sebab itu kami berdoa Tuhan berkatilah pertemuan pada sore hari ini, berkati narasumber Ibu Anita Sierra, berkati Pak Wenas sebagai host Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui pemaparan dan bahkan question answers pada sore hari ini. Berkati semua peralatan jaringan yang kami gunakan, semuanya boleh lancar, kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih, kami akan memulai seminar pada sore hari ini dengan sukacita. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Mari kita semua yang percaya katakan
Amin, amin. Tuhan berkati. Amin, amin. Terima kasih, Pastor Handono. Oke, Bapak Ibu, saya akan bacakan terlebih dahulu profil pembicara kita pada sore hari ini. Ya, Ibu Anita Syariah, ya, Esos MTH Counseling. Beliau adalah konselor, ya, di seorang konselor, ya. Jadi beliau adalah seorang praktisi juga di bidang konseling di Pusat Konseling Telaga Kehidupan. Kemudian beliau juga seorang dosen di Universitas Kristen Petra, ya, untuk mata kuliah Friendship Counseling. Wah, menarik sekali ini, ya. Satu lagi gitu ya, mungkin Bapak Ibu mungkin perlu saya informasikan, beliau adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Wah, ini yang luar biasa itu ini, ya. Karena yang lain-lainnya itu hanya sesuatu yang melekat, tapi kalau ibu itu sudah melembaga di dalam beliau. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan, ya. Mulai dari sekarang boleh, kalau sudah ada timbul, oh pertanyaan ini, mau tanya ini gitu, ya. Oke, dibagikan saja lewat sesi lewat chatroom-nya. Nanti pada saat waktu kita ada Q&A session, kita akan bersama-sama berdiskusi tentang itu, begitu, ya. Oke, saya mengundang Ibu Anita Syariah untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Now You See Me. Oke, silakan Bu Anita. Baik, terima kasih Pak Wena. Sama-sama, Bu. Iya, selamat sore juga untuk Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali boleh ada kesempatan hari ini saya boleh berbagi. Saya berbagi bukan sebagai expert ya, tapi sebagai sesama orang tua, seorang mama yang juga banyak kurang-kurangnya ya, yang masih perlu banyak belajar juga. Jadi saya excited kalau bisa ketemu dengan orang tua lainnya dalam acara parenting misalnya seperti ini. Saya juga excited sekaligus gentar gitu ya, karena saya sendiri juga masih banyak perlu belajar sebenarnya ya Bapak Ibu. Nah, saya akan berbagi dari apa yang ada, dari apa yang saya telah pelajari gitu ya. Katanya orang yang ngajar itu bukan yang lebih pinter loh. Benar nggak Bapak Ibu? Orang yang berbagi, sharing, bukan berarti lebih pintar, tapi tahu lebih dulu gitu aja ya. Jadi sebentar lagi saya sharingin, Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu juga bisa melakukan gitu. Oke, nah ini temanya menarik sekali ya, waktu saya pertama kali di didapuk ya, dikasih tahu gitu ya sama Pak Wenas, ini temanya Bu gitu. Wah, ini menarik sekali ya, ada banyak momen-momen gitu ya. Sebenarnya kita itu ingin anak itu memahami kita. Iya benar nggak Bapak Ibu? Pengen anak kita itu melihat ya diri kita. Pengen anak itu melihat maksud kita. Makanya nggak jarang ya kita mendengar atau kita sendiri mengucapkan, mama ingin, sebenarnya mama maksudnya itu baik loh melakukan ini untuk kamu ya. Mama itu maksudnya baik menegur kamu, misalnya ngomongin kamu ini dan itu, menasihati kamu ini gitu ya, maksudnya baik. Nah, itu tuh ungkapan bahwa kita itu ingin anak kita itu mengerti maksud hati kita, memahami apa yang ada di dalam hati kita untuk mereka gitu ya. Now you see me. Kita ingin anak kita itu melihat ke dalam hati kita dan memahami kita. Nah, sebaliknya sebenarnya kita juga mau ya memahami anak kita, sehingga anak kita juga bisa melihat kita, oh ternyata mama papaku ya itu memahami aku, melihat ke dalam isi hatiku tuh seperti apa gitu ya. Slide berikutnya. Nah, Matius 7 ayat yang ke-12 kita bisa baca bersama-sama Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow, ketika kita ingin dipahami oleh anak kita nggak ingin anak kita salah paham dengan kita juga mesti begitu ya kepada anak kita ya Bapak Ibu. Kita juga mau mengerti mereka, kita juga mau melihat mereka yang sebenarnya seperti apa. Kita mau mengenal mereka, kita mau memahami isi hati mereka. Next. Nah, ada ungkapan yang menarik sekali ya dari Teddy Roosevelt, salah satu presiden US, children don't care
how much you know until they know how much you care. Anak-anak tuh tidak peduli ya seberapa banyak kita tahu, pengalaman kita segudang gitu ya. Mereka bahkan kadang-kadang nggak peduli kalau kita ngomong ini demi kebaikan kamu. Mereka nggak lagi peduli hal itu sampai mereka merasakan sendiri bahwa kita benar-benar peduli kepada mereka. Next. Nah, terus gimana dong ya supaya mereka merasakan nih bahwa kita peduli? Nah, saya jelaskan ini dulu Bapak Ibu. Dalam pola asuh ya, ada dua ekstrim yang biasanya itu terjadi ya. Yang pertama adalah pola asuh dengan empati ya. Yang kedua adalah pola asuh tanpa empati. Seperti apa sih pola asuh dengan empati itu? Nah, ini nih. Kalau kita menjalankan pola asuh dengan empati, maka kita sebagai orang tua bukan hanya melihat perilaku anak tuh yang tampak dari luar saja, tapi kita memperhatikan, mencari tahu apa tuh yang ada di dalam hati anak kita yang jadi motivasi anak kita melakukan sesuatu. Misalnya dia coret-coret dinding, atau dia lempar-lempar barang, atau dia apa aja ya, bongkarin lemari baju yang kita udah rapiin, susun susah-susah. Kita tidak hanya melihat perilaku yang di luar itu saja, mereka bongkar, coret-coret, lempar-lempar, tetapi kita pola asuh dengan empati, kita melihat apa sih alasan mereka melakukan itu. Sehingga, nah ini nih, kita nggak hanya fokus pada hasil akhir, ya hasil akhir tuh apa sih? Hasil akhirnya tuh bagaimana menghentikan perilaku anak yang tadi tidak diinginkan itu ya. Hasil akhirnya kan kita ingin mereka nggak bongkar-bongkar, kita ingin mereka tidak coret-coret misalnya ya, tidak teriak-teriak, tidak lempar-lempar. Nah itu hasil akhirnya. Kita tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, perilakunya berhenti gitu ya. Tapi kita mau mencari tahu nih dan mengerti apa ya yang dia pikirkan pada waktu dia melempar-lempar, apa ya yang dia rasakan pada waktu itu sehingga dia melakukan hal-hal itu tadi. Ya misalnya apakah dia karena ingin tahu sebenarnya, apakah karena misalnya dia ini kesel banget sama saudaranya, udah digangguin terus, misalnya seperti itu. Nah, kita ingin tahu apa sih yang dia pikirkan, apa sih yang dia rasakan ketika dia melakukan hal tersebut. Beberapa waktu yang lalu ya anak saya sempat sharing tuh di Instagram juga ya, anak saya mengunci pintu kamar mandi ya, dari dalam dia cetek gitu ya Bapak Ibu, dia cetek, terus dia tarik dari luar. Jadi pintunya otomatis terkunci. Untung dia tidak ada di dalam lalu macet gitu ya, enggak. Tapi dia di luar nih, di luar dia kunci dari dalam, dia tarik sehingga kamar mandi itu terkunci. Lalu dia berkata kepada saya, Mama, saya tanya kenapa, lalu dia katakan, nanti kalau aku bilang Mama pasti marah, Mama pasti sedih, dia bilang gitu ya. Lalu saya katakan nggak apa-apa, bilang aja. Saya sambil tarik nafas siap-siap ya Bapak Ibu ya, wah dia kenapa ini ya, gitu. Terus setelah itu ya dia katakan, ini pintu kamar mandinya tadi aku kunci dari dalam, aku cetek, jadi sekarang kekunci nggak bisa dibuka lagi gitu ya Bapak Ibu. Jujur ya, jujur Li. Pada waktu awal saya, aduh rasanya udah, ini ya, kayak uap air tuh udah untuk apa ya, mendidih gitu Bapak Ibu ya. Udah mau rasanya, aduh apalagi gitu ya. Tapi aduh saya ya udah tarik nafas dulu ya, cari tahu dulu apa sih yang dia pikirkan pada waktu dia itu mengunci gitu ya, apa sih yang sebenarnya dia pikirkan, alasannya apa sih. Nah, jadi saya tanya dulu, saya lihat dia sudah cukup tenang juga, saya tanyain, kenapa tadi kamu kunci gitu ya, lalu dia menjawab, aku pengen tahu Mah, dia bilang gitu, aku pengen tahu kalau aku kunci dari dalam, aku cetek kuncinya bisa aku buka nggak dari luar. Sepolos itu ya Bapak Ibu, dia nggak ada loh bermaksud gini ya, nanti aku kunci biar mamaku repot, atau aku kunci biar mamaku marah, enggak ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang secara otomatis kita gregetan ya, aduh apalagi sih ini, bikin apa lagi sih, bikin orang sebel kalau nggak
kalau nggak bikin orang marah apa nggak enak? Kadang-kadang mikir begitu ya, saya sendiri juga begitu kadang-kadang pikirannya. Tapi sebenarnya ketika kita tenang dan kita cari tahu dulu, ternyata tidak seperti itu yang mereka pikirkan ya. Nggak ada dalam pikiran mereka mau ngerepotin kita atau bikin kita kesel gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita cari tahu dulu. Nah, kalau pola asuh tanpa empati seperti apa? Sebaliknya ya, pola asuh ini biasanya dasarnya adalah keinginan untuk mengontrol anak dan bukan memahami anak. Nah, nggak jarang akhirnya orang tua menggunakan apa tuh rasa takut, ya anak ditakut-takutin, rasa malu dan rasa bersalah. Dasarnya anak itu selalu ingin menyenangkan hati papa mamanya. Nah, sehingga kalau nih ya kita mengatakan kepada mereka, aduh kamu ya, mama udah susah-susah masakin makanan ini. Dari pagi mama bangun subuh, mama kupasin satu-satu. Nih sayur mama cuci, susah. Walaupun mama ngantuk ya, mama udah cuci ini nih semua. Supaya kamu itu makan sayur dan kamu sehat. Tapi kamu malah nggak mau makan. Gitu ya. Nah, sebenarnya itu benar nggak Bapak Ibu? Secara fakta benar ya, kita benar-benar bangun subuh mungkin ya, cuciin semua dan memang alasan kita supaya mereka makan sayur dan sehat. Tetapi cara yang kita gunakan kurang tepat, karena itu akhirnya hanya menimbulkan rasa bersalah dan rasa malu dalam diri anak kita. Sehingga dia bukannya nanti yang berubah akhirnya hanya mungkin perilaku luar saja ya, tetapi di dalam hatinya tidak ada pertobatan yang sejati. Dia hanya merasa malu, dia hanya merasa bersalah kepada kita yang juga adalah manusia, tetapi dia tidak berhadapan langsung bahwa saya ini juga bersalah nih ya kepada misalnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan hatinya dia? Apakah dia bersyukur masih ada misalnya masih ada makanan tuh untuk dia? Apakah dia belajar hal itu nggak bersyukur nggak sama Tuhan gitu ya, salahnya dia sebenarnya apa? Nah dia nggak benar-benar akhirnya melihat menilik ke dalam hatinya dia, tetapi dia akhirnya malah merasa bersalah kepada kita sehingga yang berubah hanya perilaku di luar tapi hatinya tidak ada perubahan. Nah kita tidak mau itu ya, jadi kita tidak mau tuh hanya pakai rasa takut, rasa malu, rasa bersalah yang rasa bersalah yang tidak sehat ya tentunya, kemudian hukuman, dan bahkan kita pakai hadiah ya, reward. Kita pakai hadiah ini supaya dia mau belajar gitu ya. Pada akhirnya motivasinya terus-menerus dari luar nih gitu ya. Yang kita lihat perilaku luarnya berubah, tapi apakah yang di dalam dia berubah nggak sebenarnya gitu. Dia tahu nggak dia belajar itu mestinya kenapa gitu ya. Apakah hanya untuk mendapatkan hadiah atau apa gitu. Nah, pola asuh tanpa empati juga akhirnya fokus pada hasil akhir, yaitu ya anak pokoknya kelihatan taat, ya perilakunya sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, itu tujuan utamanya ya. Jadi kalau kita mau melihat garis besarnya sebenarnya pola asuh dengan empati, kita melihat yang ada di dalam hati anak itu, kita berusaha memahami hatinya. Pola asuh tanpa empati, kita hanya berfokus pada luarnya saja, perilakunya yang penting berubah. Ya, yang di dalam kita nggak tahu. Ya, Bapak Ibu, kita tidak mau seperti itu. Oke, next. Nah, Efesus 6 ayat yang keempat katakan, dan kamu Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sebenarnya ini bukan hanya bapak-bapak ya, tetapi juga ibu-ibu ya. Nah, nanti kalau dibahas jadi panjang ya. Tetapi yang pasti kita sebagai orang tua yang kita itu dipercaya oleh Tuhan. Tadi Pak Handono di dalam doa mengatakan ya bahwa anak itu Tuhan percayakan kepada kita, baik ayah maupun ibu. Nah, kita jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kita, tetapi kita didik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di sini dikatakan bukan marah ya Bapak Ibu, bukan marah yang marah biasa. Kita sebagai orang tua pastinya pernah membuat hati anak kita marah ya sama kita, kesel, sebel banget sama kita, kecewa sama kita. Pasti pernah, mungkin lewat perkataan, mungkin lewat perbuatan kita, pasti pernah. Tapi ini yang di sini dimaksudkan adalah amarah. King James Version, Alkitab King James Version mengatakan wrath, ya, bukan anger tapi wrath. Ya, jadi wrath itu adalah extreme anger ya, kemarahan yang ekstrim, yang gede banget ya, amarah gitu ya. Nah,
Jangan sampai seperti itu, gitu ya. Oke, boleh next dulu. Nah, sehingga gimana dong caranya ya supaya kalau kita itu menegur, mendidik mereka, sebagai orang tua kita juga menuntun mereka, itu kita memperbaiki atau koreksi ya, membetulkan hal-hal yang mereka kurang tepat lakukan, tapi tidak sampai menimbulkan amarah dalam hati mereka. Nah, salah satu bantal ya yang aman, yang empuk untuk mereka jatuh ketika mereka terluka, baik karena orang lain ataupun karena kita, adalah connection, ya, relasi, Bapak Ibu ya, relasi. Kita perlu punya relasi yang baik dengan mereka sebelum kita correct mereka. Jadi connection before correction, dan connection lagi after correction. Menarik yang beberapa kali ya suami saya lakukan connection after correction ini ya. Ketika dia tegur anak kami, kemudian anak kami bisa ngambek gitu ya, ngambek, gak mau lagi, apa gitu, terluka banget gitu ya. Tapi yang dia lakukan kemudian ketika dia udah cukup tenang ya, saya lihat suami saya memanggil anak saya begitu ya, kemudian dia panggil, dia tenangkan juga begitu ya, kemudian dia mulai ajak bicara tenang gitu ya, dia peluk ya, kalau anak saya masih menangis dia peluk begitu ya. Nah, connection after correction, jadi walaupun hati anak kita itu terluka, setelah itu kita tetap rangkul, tetap balut, sehingga kalau dia jatuh terluka itu seperti jatuh tuh ada bantalnya begitu ya Bapak Ibu, nggak sampai akhirnya hancur, nggak sampai akhirnya juga merusak relasi yang akhirnya menimbulkan amarah itu tadi ya, tetapi kita ada connection sehingga waktu anak kita merasa aman nih, orang tuanya sayang sama dia, ada trust, ada relasi yang baik, ada rasa percaya, itu akhirnya dia jadi, walaupun dia terluka, dia tahu dalam hati kecilnya bahwa orang tuanya tetap sayang sama dia gitu ya, tetap akan baik sama dia. Nah itu tuh jadi bantal pengaman pada waktu dia mungkin terluka, bahkan terluka karena kita gitu Bapak Ibu. Ada beberapa pakar ya mengatakan rumus 1:5. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Rumus 1:5. Ini berlaku dalam relasi keluarga, dalam relasi suami istri, dalam relasi orang tua anak ya. Biasanya satu hal yang negatif, interaksi negatif banding 5 interaksi positif gitu ya. Jadi gampangnya kalau ada satu kita omelin anak ya, 5 interaksi positif. Kita beri pujian, kita beri terima kasih gitu ya, dan sebagainya. Ada 5 hal ini ya, kita teguhkan, kita beri afirmasi positif gitu. Nah pendeknya ya, kita kan nggak mungkin ngitungin juga ya Bapak Ibu, pendeknya sebenarnya ya sama, connection dulu before correction. Kita udah punya afirmasi, koneksi dulu, relasi dulu yang baik dengan dia, baru kita koreksi itu. Oke. Boleh next. Sebentar ya, tampilan saya kok. Maaf. Oke. Nah, pengasuhan yang syarat dengan hukuman dan tanpa empati biasanya melahirkan kemarahan, agresi, dan keterampilan manajemen emosi yang buruk. Jadi kembali lagi, pengasuhan yang syarat dengan hukuman tanpa empati, ini pola asuh yang tanpa empati tadi ya, yang hanya memperhatikan luarnya saja, pokoknya perilakunya berubah deh Bu, gitu ya, beres gitu ya. Tidak, itu akan justru melahirkan kemarahan dalam diri anak, amarah tadi, agresi ya, dan justru anak kita akan punya keterampilan manajemen emosi yang buruk gitu. Nah hal ini juga akan berdampak pada kesehatan mental anak dalam jangka panjang. Misalnya, anak jadi gampang mengalami kecemasan, gampang mengalami depresi. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Oke, next. Nah, lalu bagaimana? Kita kan sudah tahu ya, kalau kita tidak ada empati, kita hanya maunya yang luarnya aja deh, pokoknya perilakunya stop, yang kita nggak suka gitu ya. Tapi gimana dong caranya empati? Empati itu apa sih gitu ya? Nah,
Empati sebenarnya berarti kita melihat dan mendengar dari perspektif orang lain. Ya, dalam hal ini anak kita. Memahami apa yang dirasakan oleh anak kita. Empati itu dari akar katanya einfühlung atau into feeling gitu ya, menyelami gitu ya, kayak menyelami kedalaman laut. Seperti kalau bawang itu ya, bawang itu kan berlapis-lapis ya, katanya hati manusia juga seperti itu ya, berlapis-lapis sampai kedalaman. Kita mau menyelami sebenarnya apa sih perasaannya dia, seperti apa sih. Nah, seperti kalau kita berada di sepatunya orang lain, sehingga waktu kita melihat kita ada di posisi orang itu, apa nih yang kita pikirkan ya? Apa ya kira-kira yang anak kita pikirkan, apa ya yang kira-kira anak kita tuh rasakan gitu. Nah, oke, next. Nah, lalu bagaimana kita menjalankan ya secara praktis pola asuh dengan empati ini, apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, saya masuk ada 4L di dalam parenting. Yang pertama adalah look. Look, kita mau melihat. Apa sih yang kita lihat? Di dalam kita look ya, coba saya tanya dulu. Kalau anak berperilaku buruk ya, misalnya lempar-lempar barang gitu. Yang pertama kali kita lihat itu, apakah perilakunya atau alasannya kira-kira? Motivasi di dalam hatinya atau perilakunya, Bapak Ibu? Kurang lebih mungkin sebagian besar akan menjawab perilakunya ya. Nggak mungkin pada waktu anak kita lempar barang, kita langsung mikir, wah, apa ya alasannya dia melakukan itu? Gitu. Biasanya kita spontan apa yang kita lakukan? Kita berhentiin dia ya, kita fokus dengan perilakunya nih, harus stop nih. Nah, yang kita lihat biasanya langsung perilakunya, kita look yang kelihatan di luar. Atau kalau yang saya katakan, yang kelihatannya dia lempar-lempar barang, yang kelihatan aja, itu kelihatannya. Tapi sebenarnya apa tuh yang ada di dalam hatinya? Yang tidak kita lihat. Kelihatannya dia lempar-lempar barang, padahal mungkin di dalam hatinya dia itu sedang kering misalnya gitu ya, kesel banget, mama papa sepanjang hari tuh nggak memperhatikan aku, tapi dia nggak bisa mengungkapkan, sehingga waktu dia kekulik dikit sama saudaranya, langsung emosi, dia lempar semua barang gitu ya. Padahal mungkin bukan hanya sekedar kesel sama saudaranya, tapi ada yang lebih dalam lagi dari itu. Mungkin sepanjang hari dia merasa dicuekin, misalnya gitu ya. Nah itu tuh, kita ingin menyelami look, bukan hanya yang kelihatannya, tetapi yang benar-benar di dalam hatinya itu apa sebenarnya, gitu ya. Nah, jadi kita perlu melihat bukan hanya perilakunya, tentu itu kita lihat ya otomatis, kita masih manusia, nggak bisa langsung seperti Tuhan tuh melihat ke dalam hatinya gitu ya. Tetapi kita mau melihat setelah kita lihat perilakunya, kita mau melampaui perilaku itu, beyond yang kelihatan itu. Sehingga nantinya kita bisa merespon dengan lebih tepat. Oke, boleh next. Nah, ini menarik sekali ya, beberapa pakar mengatakan bahwa komunikasi itu terdiri dari 7% verbal ya yang diucapkan. 38% vokal. Misalnya vokal itu apa? Intonasi ya, nada bicara, keras lembutnya suara gitu ya. Nah, 55% adalah visual atau gerak-gerik tubuh, kemudian ekspresi wajah gitu ya. Kalau saya pasti beda ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Ternyata yang paling besar bukan kata-kata, tetapi yang tidak kelihatan justru ya, vokal dan visual. Jadi yang biasanya yang tidak tampak itu justru memegang peranan penting untuk kita memahami apa yang tampak. Saya ulang ya, yang tidak tampak ya, vokal, visual tidak tampak ya. Biasanya tidak terdengar. Yang tidak terucap biasanya itu memegang peranan lebih besar dalam memaknai hal-hal yang terucap. Ya, contohnya, pada waktu saya misalnya ditanya oleh suami saya, kamu kenapa gitu ya, lalu saya jawab, nggak apa-apa, saya bilang gitu ya. Dengan misalnya yang kedua saya menjawab,
nggak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Beda nggak Bapak Ibu? Beda ya artinya ya. Nggak apa-apa yang pertama artinya benar-benar nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa yang kedua artinya ya ada apa-apa gitu ya. Mungkin ibu-ibu tahu, bapak-bapak juga udah mulai hafal ya. Udah mulai senyum-senyum, mungkin senggol-senggolan ya yang hadir berpasangan. Nah, jadi artinya berbeda. Dari apa? Kata-katanya sama, nggak apa-apa. Tapi nada bicara saya dan ekspresi visual yang saya tampakkan berbeda. Sehingga maknanya totally different, benar-benar berbeda sama sekali. Nah, ini ada kaitannya dengan poin yang berikutnya, yaitu listen. Ya, mendengarkan. Nah, pada waktu kita mendengarkan, kita mau mendengarkan bukan hanya kata-kata yang terucap saja, tapi juga nada suara, mimik wajah, gerak tubuh, ya, hal-hal yang tidak terucap tadi itu. Kita mau perhatikan. Oke, dikatakan sebenarnya itu yang baik bukan kalau kita itu bisa berbicara dengan fasih. Ya, sering kan dulu waktu saya kuliah S1, saya kuliah di ilmu komunikasi. Oh, anak komunikasi tuh pinter ngomong ya gitu ya. Kesannya tuh seperti itu. Padahal ketika belajar lebih dalam tentang komunikasi, bukan. Kunci utama komunikasi yang baik dan efektif sebenarnya adalah mendengarkan, Bapak Ibu. Wow, mendengarkan. Jadi pada waktu kita mendengarkan dengan seksama, kita itu mengerti apa sih yang lawan bicara kita katakan dengan sungguh-sungguh mengerti. Itu tadi ya, kalau kita mendengarkan, misal suami saya hanya sambil lalu aja saya bilang nggak apa-apa, tapi dia tidak dengan melihat saya, memperhatikan ekspresi intonasi saya, mungkin dia akan salah menangkap ya. Tapi karena kita sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik, dengan seksama, kita akan mengerti makna yang dia ucapkan itu sebenarnya maksudnya apa. Nah, akhirnya kita akan bisa merespon dengan lebih tepat. Nah, pada waktu kita mendengarkan, ya pada akhirnya anak kita akan mulai merasa bahwa, oh, mama papaku nih mau mendengarkan aku sungguh-sungguh nih. Ternyata mereka mau ya, paling tidak tuh peduli ya, gitu ya. Tadi kan dikatakan ya, kids don't care how much you know until they know how much you care. Gimana caranya menunjukkan kepedulian kita kepada mereka? Ya, salah satu yang porsinya terbesar adalah dengan mendengarkan mereka. Waktu kita mendengarkan mereka, nah mereka akan mulai merasa bahwa, oh, kita mau peduli loh sama mereka. Makanya mama papaku mau dengerin aku, karena mereka peduli gitu ya. Lalu mereka akan mulai buka hati, mau mendengarkan kita juga. Nah, listening atau mendengarkan yang baik juga perlu dibarengi dengan respon. Jadi, kalau bahasa teknis atau teoritisnya active listening skill ya Bapak Ibu, active listening skill, mendengarkan secara aktif karena kita bukan hanya buka telinga, buka hati, buka mata lebar-lebar, tetapi juga kita merespon. Nah, karena ini skill, semua orang akan bisa melatihnya. Nah, jadi misalnya nih active listening skill nih seperti ini. Waktu kita dengarkan anak, dia cerita panjang lebar ya, misalnya kita tanya, kamu tadi ngapain aja di sekolah, mami sama teman-teman, dia jawab, dia cerita panjang lebar ya, dia cerita ada temennya gangguin dia gitu ya, misalnya dia cerita, aduh kesel banget, apa-apa, terus dia jatuh, dia nangis, ditolongin sama temen yang satunya lagi, misalnya gitu, dia cerita panjang. Nah, kita respon dengan mengulang apa yang dia katakan ya, sehingga kita dengarkan secara aktif, kita mau tangkap apa yang dia ceritakan. Nah, kita rangkum dengan kata-kata kita sendiri, lalu kita mau pantulkan kepada dia. Kita katakan kembali kepada dia. Kita kasih rangkumannya deh, ya pendeknya seperti itu. Kita katakan misalnya, oh gitu ya, kamu tadi sempat jatuh ya, sakit ya, misalnya gitu. Nah, kita merangkum ya, lalu kita katakan kembali kepada dia. Nah, kita tangkap tuh apa yang dia rasakan. Misalnya tadi dia bilang kesel ya, tadi dia jatuh didorong sama temannya, atau dia malu misalnya. Nah, kita katakan, oh tadi waktu itu kamu jatuh, dan kamu ngerasa malu ya dilihat sama teman-temanmu gitu. Jadi kita mau tangkap apa yang dia ceritakan, tangkap apa yang dia rasakan, lalu kita katakan kembali kepada dia. Nah, ini skill ya, kita bisa latih. Makin lama kita akan makin fasih gitu.
Kita ulang, lalu kita katakan kembali kepada dia seperti itu. Nah, dengan begitu, dia akan merasa bahwa, oh iya, papa mamaku benar-benar mendengarkan aku, dan mereka ngerti apa yang sedang aku ceritakan. Dan mereka menangkap apa yang aku rasakan. Oke, next. Oke, learn. Nah, L yang ketiga adalah learn ya Bapak Ibu. Learn. Ketika kita sadar bahwa kita ini belum sempurna ya, kita ini masih terbatas, maka kita mau belajar dari mana saja. Dari firman Tuhan tentu ya, dari sesama orang tua yang lainnya. Saya pun masih belajar dari sesama orang tua yang lainnya. Dan guru di sekolah. Bahkan kita juga belajar dari anak-anak kita, dari hamba Tuhan di gereja kita, dari pembimbing rohani kita, dan banyak lagi. Ya, kita mau belajar dari mana-mana, karena kita ya masih terbatas gitu ya. Sekalipun saya adalah seorang konselor, banyak belajar, tapi tetap pada akhirnya ya saya menyadari tuh bahwa saya bukan seorang ahli ya ketika saya berhadapan dengan anak saya gitu ya. Saya adalah seorang pembelajar juga gitu, dan saya perlu terus belajar dan mau bertumbuh gitu. Kalau uji, nah karena apa? Karena saya tuh terbatas gitu ya. Jadi dengan demikian saya pun jadi lebih bisa, kita pun juga akhirnya lebih bisa melihat bahwa anak saya, anak kita itu juga bukan seorang produk jadi yang sudah harus baik gitu ya. Dia juga adalah seorang yang sedang belajar. Kalau masuk uji quality control itu kan udah harus perfect, udah harus jadi ya. Bukan seperti itu ya. Anak kita juga sama seperti kita, seorang yang masih sedang belajar. Jadi yang punya keterbatasan juga, yang bisa bertumbuh juga, sama kita juga seperti itu. Jadi apa yang sekarang tampak itu bukan hasil akhir. Ya, anak kita masih bisa bertumbuh terus, semakin serupa dengan Kristus di dalam kasih karunia, di dalam pengenalan akan Kristus. Nah, maka ketika anak kita berperilaku tidak seperti yang kita harapkan, kita jadi lebih bisa berempati, ya Bapak Ibu. Kita bisa jadi lebih lembut gitu ya menghadapi, lebih pengertian, lebih ada kasih karunia lah gitu ya. Karena kita tahu bahwa dia pun sedang belajar, sama seperti kita juga sedang belajar. Kita juga menghadapi akhirnya perilaku itu tadi ya, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, dengan penuh harapan. Kenapa? Karena kita tahu dia masih bisa bertumbuh. Seperti kalau saya umpamakan ya, kalau kadang saya ngobrol dengan orang tua remaja atau yang preteen gitu ya, kadang kelihatannya itu seperti adonan roti gitu ya, anak-anak kita itu. Adonan roti yang belum jadi. Cantik nggak adonan roti Bapak Ibu? Nggak cantik ya, nggak ada cantik-cantiknya ya. Adonan roti udah cuman bulat, kadang warnanya jelek juga gitu, nggak menarik. Tapi ya itu masih adonan, dia masih punya step-step dan proses yang panjang untuk sampai dia bisa jadi roti, jadi kue yang bagus, yang nanti bisa dihias bagus, rasanya dinikmati tuh enak gitu kan. Seperti itu. Mungkin sekarang kita masih melihat anak kita kok gini ya perilakunya, atau kok gitu, nggak mau taat, nggak mau dengar-dengaran dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat pada waktu itu masih adonan gitu. Dia masih punya banyak waktu untuk bertumbuh, masih punya banyak ruang untuk bertumbuh. Kita pun juga begitu. Jadi waktu kita punya spirit kita pembelajar, kita juga melihat bahwa anak kita pun dalam proses belajar dan bertumbuh. Oke, berikutnya. Nah, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Next. Oke, yang terakhir adalah lean. Lean. Bapak, lean. Yang ayat. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tanpa sadar kita sedang menjauh dari Tuhan ya. Kita berusaha mengontrol, mengendalikan
anak kita, keadaan yang mungkin waktu itu chaos gitu ya, dengan kekuatan kita sendiri. Nah, seringkali sebagai konselor, saya juga belajar sekali ya untuk bersandar ini, tidak menggunakan kekuatan dan pengetahuan saya sendiri. Belajar berbagai macam hal ini jadi satu, jadi akhirnya jadi pergumulan saya juga gitu ya. Akhirnya saya jadi keluarin tabungan ilmu saya. Nah, saya belajar untuk tidak seperti itu ya. Pada akhirnya saya justru akan frustasi gitu ketika semua cara saya coba gitu yang saya tahu, tapi anak saya tetap tuh tidak seperti yang saya harapkan gitu Bapak Ibu. Oke, berikutnya Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi berulang kali Tuhan pun mengingatkan saya secara pribadi untuk mengandalkan Tuhan. Tenang, ada Tuhan. Kalau nggak tahu lagi gimana caranya, bisa nanya sama Tuhan. Saya jadi ingat ya, dulu waktu anak saya yang pertama masih bayi, kadang saya udah capek banget, nggak tahu harus ngapain lagi. Dia rewel, saya juga nggak ngerti, dia juga belum bisa ngomong gitu ya. Saya capek banget, saya teriak gitu ya. Sus! Gitu ya Bapak Ibu. Sus! Yesus gitu ya saya teriak ya, bukan suster ya, karena saya nggak punya nggak ada suster yang bantu, jadi Yesus gitu ya. Nggak semua tuh kita punya bala bantuan, nggak semua kita punya pengetahuan yang sama yang selalu bisa kita andalkan, tapi kita semua punya Tuhan Yesus yang selalu bisa kita andalkan dan yang selalu kita bisa sandari. Kita bisa nyenden gitu ya kalau lelah, bertanya pada saat kita bingung. Oke, next. Nah, ini bagus sekali dari Paul Tripp. Bapak Ibu kalau mau baca bukunya, saya jadi lupa ya judulnya ya, tapi nanti saya akan share ya di chat. Paul David Tripp mengatakan ya, parenting is not about exercising power for change in your children. Parenting is about your humble faithfulness in being willing to participate in God's work of change for the sake of your children. God has given us authority for the work of change, but has not granted us the power to make the change happen. Jadi yang bisa mengubahkan hati anak kita, bukan kita. Kita diberi otoritas untuk kita berpartisipasi di dalam pengasuhan anak kita ya oleh Tuhan. Kita dipakai untuk mendisiplin, mendidik, mengajar anak kita. Iya, kita punya otoritas itu. Tetapi bukan diberi kekuatan atau kuasa untuk mengubah anak kita seperti yang kita atau bahkan Tuhan mau. Hanya Tuhan yang punya kuasa itu. Jadi yuk menarik nafas lega bersama-sama. Bukan saya ya ternyata yang harus mengubah anak saya gitu ya, menjadikan anak saya benar-benar harus jadi kue indah ya, bukan. Tapi yang punya kuasa yang mengubahkan itu Tuhan dan itu bagiannya Tuhan. Oke, boleh slide berikutnya. Nah, jadi jika kita berpikir bahwa kita bisa mengubah anak kita, maka kita akan menekan, menuntut, mengancam, menekankan aturan, hukuman untuk mengendalikan anak kita. Pada akhirnya semua ini justru akan merusak relasi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan bagian kita dan membiarkan Tuhan yang mengubahkan hati anak-anak kita. Menyadari bahwa kita tidak kuasa mengubah hati, tapi Tuhan bisa. Next. Nah, ini Bapak Ibu, sadar bahwa kita ini terbatas, ya, bahwa sadar juga bahwa Tuhan itu punya kuasa yang tidak terbatas, maka akhirnya kita akan bisa sandar, dimulai dari kesadaran itu, Bapak Ibu. Kita akan bisa sandar kepada Tuhan. Berikutnya, nah, ini ayat yang indah sekali ya, gambarnya juga indah banget ya. Psalm 46 verse 10a, ya, be still and know that I am God. Tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya, be still Bapak Ibu, tenang. Ada Tuhan, ya, ada Allah. Ya, mungkin kita sekarang terbatas, kita udah coba banyak cara,
kita sendiri mungkin kadang udah buntu ya, gimana lagi sih gitu. Kita udah usahakan yang terbaik. Saya udah coba semuanya, Bu. Iya, be still and know that I am God. Tenang, ada Tuhan berjalan bersama kita di dalam parenting journey kita, dalam perjalanan kita kita mengasuh anak kita. Gitu. It's a journey with God ya, spiritual journey bersama dengan Tuhan. Oke, sampai di sini saya berbagi. Silahkan atau ada yang mau berbagi, silahkan. Saya kembalikan ke Pak Wenas. Baik, ya terima kasih Bu Anita. Sungguh satu materi yang saya terima kasih Bu Anita. Personally saya bersyukur gitu ya bisa mendengarkan apa yang Bu Anita sudah sampaikan. Ya, sadar dan bersandar kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Silahkan Bapak Ibu boleh di kolom chatroom ya untuk memberikan pertanyaan maupun sharingnya. Tetapi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan terlebih dahulu gitu ya. Bu Anita, seringkali kita itu seperti yang tadi mungkin ayat terakhir gitu kan ya, be still and know that I am God. Nah, sometimes kita nggak bisa be still nih Bu Anita karena kan memang sulit ya untuk be still itu sulit gitu ya. Jadi karena mungkin ya kita takut kalau anak-anak kita itu jadi orang yang secara akademis kurang sehingga kita memaksa mereka, mendisiplin mereka untuk rajin belajar dan seterusnya. Ada banyak hal, tapi yang akhirnya membuat kita itu tidak punya waktu, merasa tidak punya waktu, merasa tidak punya kesabaran, harus mencapai goal tertentu begitu, sehingga kita kerjakan adalah instruction, disiplin, sehingga tidak punya waktu untuk ngocei gitu ya, untuk ngocei hatinya anak kita. Nah, Bu, yang mau saya tanyakan langkah-langkah praktis apa sih yang mungkin kita bisa kerjakan gitu ya as a parent gitu ya, karena kan ini judulnya kan Now You See Me gitu kan ya. Nah ini mungkin kalau saya pribadi itu melihatnya anak-anak sudah melakukan hal-hal yang membuat kita itu sampai akhirnya loh ini anak kok jadi begini ya, baru kita lihat gitu kan, baru papa mamahnya lihat, now you see me pap, you see me mom gitu kan, sudah begini nih kita gitu kan, I'm doing this and you see it gitu kan. Nah nah ini sudah satu hal yang mungkin sudah ya kita harus ngocei anak kita. Nah ini terutama gimana kalau anak kita itu kepribadiannya agak tertutup gitu ya, jadi atau mungkin dia sulit mengungkapkan perasaannya. Nah, Bu Anita, nah ini bagaimana supaya kita bisa nangkep nih anak kita lagi mikirin dia di dalam hatinya itu apa. Nah, ini langkah-langkah praktisnya bagaimana? Sekali lagi terutama untuk anak-anak yang mungkin sulit mengungkapkan perasaan, anak kita tertutup gitu. Silakan Bu Anita. Oke. Untuk anak-anak yang lebih kecil, biasanya kita bisa dengan bermain bersama dengan mereka ya. Kalau langkah praktisnya ya, ketika mereka bermain, kadang-kadang mereka itulah diri mereka ya. Sehingga kita bisa, kalau kita cukup peka melihat ya, apa sih sebenarnya di dalam permainan-permainan itu. Nah, tapi kalau kita udah kewalahan sekali, kita juga nggak ngerti gimana caranya ya. Memang ini butuh sekolah juga kalau mau benar-benar bisa melihat gitu ya. Bapak Ibu bisa tentu mengandalkan kami konselor atau konselor anak begitu ya, play terapis untuk membantu melihat begitu ya. Tentu itu ada titik di mana kita itu ketika kita nggak bisa menangani sendiri, kita juga percaya bahwa Tuhan itu mengirimkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong. Salah satunya ya konselor juga. Nah, tapi bagaimana nih kalau saya lebih bagaimana ya kita fokus membangun hubungan itu dengan mereka. Anak yang sangat tertutup sekalipun ya Pak, biasanya memang ada usia-usia tertentu ya. Nah ini kita mesti melihat nih range usia berapa. Kalau anak itu memang karakternya tertutup atau dia memasuki usia remaja, biasanya dia memang lebih tertutup begitu ya. Katakanlah nih soal fisik aja, yang dulunya mungkin nggak malu ya udah abis mandi ya udah langsung keluar kamar mandi begitu aja kan. Kalau udah remaja dia malu, dia tutup gitu ya, secara fisik aja dia udah mulai tutup. Nah ini dalam hatinya juga biasanya dia lebih tertutup, lebih mau privacy, masuk ke dalam kamar dia tutup ya. Biasanya orang tua mengeluh, aduh anak saya seharian di kamar terus gitu, dia tutup pintunya.
Nah, gitu. Jadi memang sedari kecil sebisa mungkin ya kita bangun relasi itu dengan dia, koneksi itu tadi, connection itu tadi. Ya, karena Sehingga nggak hanya instruction itu tadi, disiplin, tapi kita punya relasi dengan dia gitu. Itu modal utama apapun ya, itu modal utama. Begitu, Pak. Nah, oke, ya, oke. mm-mm, Eh, nah, sorry, oke. Silahkan Pak, mungkin sampai di situ dulu. oh baik, Kalau ada baik. yang Ya. mau diperjelas. Apa kalau misalkan ini Bu, ada langkah-langkah praktisnya nggak Bu ya? Kalau misalkan apa ini anak-anak kita sudah mulai remaja, tadi yang seperti sempat Ibu singgung, gitu ya, mulai lebih tertutup, apalagi kalau punya kamar sendiri, kemudian dia dia mulai kunci kamar kalau dia apapun, entah dia lagi doing something, entah dia lagi sedih atau apa, nih kita sebagai orang tua sometimes kita nggak tahu nih anak kita seperti apa. Nah yang timbul kan akhirnya kan rasa ingin tahu orang tua, gitu kan? Ya, Rasa tanggung betul. jawab sebagai orang tua. Kamu kok exile dirimu gitu, kamu kok mengasingkan dirimu. Nggak harus seperti itu, harusnya nggak seperti itu. Kita mungkin merasa sebagai orang tua merasa seperti itu. Itu kan jadi ini ya. Nah, apakah apakah tepat Bu kalau misalkan ketika anak lagi seperti itu dia kepengen me time misalkan, atau ya hanya sekedar nggak mau diganggu aja. Nah ini tapi sebagai orang tua apalagi mama-mama gitu ya. Kalau papa-papa mungkin mungkin apa lebih lebih cuek ya udah deh biarin ntar kalau kalau bosan kalau lapar keluar sendiri gitu kan. Kalau papa mungkin mikirnya begitu gitu kan, tapi kalau mungkin mama ayo Iya. diketok pintunya kenapa dan seterusnya gitu kan, nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa, tapi yo ya dia kunci kunci diri di kamar. Nah ini apa langkah praktisnya gimana ya Bu ya untuk kita bisa bisa apa namanya, bukan hanya soal kunci kamarnya tapi yang lebih bahaya mungkin lebih ke arah kunci ini ya, kunci hatinya gitu, Kunci karena hati. nah ini yang untuk buka itu yang mungkin kalau anak-anak remaja saya pikir akan lebih sulit ya gitu ya untuk melakukan hal ini. Nah, kira-kira tips-tipsnya apa nih Bu Anita? Oke. Yang pertama ketika tetap gimana membuka kunci hatinya itu ya, adalah ketika dia melihat bahwa kita peduli, mau tahu, mau mengenal loh dia, mau tahu loh dunianya dia seperti apa. Jadi mau melihat, mau look, mau listen kepada dia gitu Pak. Eh, saya ini nih, saya coba gambarkan step-step mendengarkannya deh ya dengan eh, perumpamaan drive-thru. Mungkin Bapak Ibu pernah pernah beli gitu ya di, tadi Pak Arthur sempat nyebut merek ini ya di McD gitu ya. Kan kita kalau drive-thru biasanya ya kita datang kemudian ditanya ya, misalnya selamat siang, mau pesanannya apa begitu ya. Kemudian kita katakan misalnya pie 1, kentang 1, Coca-Cola 1 misalnya gitu. Lalu si mbaknya akan menjawab, dia akan mengulang ya biasanya. Pie 1, kentang 1, Coca-Cola 1 ya gitu. Lalu kita akan menjawab lagi ya, iya. Lalu dia tanya lagi, pesanannya sudah sesuai ya Bu? Ya Pak. Lalu kita akan jawab, iya sudah sesuai. Oke, silahkan ke pintu berikutnya ya. Nah, untuk payment dan sebagainya. Nah, kita waktu kita mendengarkan anak, kita juga perlu mendengarkan dengan cara yang seperti itu. Sehingga anak itu ngeh bahwa kita itu sedang mendengarkan dia. Jadi waktu dia cerita gitu ya, kadang kalau anak remaja tuh kita suka bisa pancing dengan hal-hal yang jadi hobinya dia. Dulu saya ingat adik saya waktu SMP, dia cowok, tapi saya bisa loh, dia cerita terus ya, itu sampai jam 3 subuh gitu ya Bapak Ibu. Dia cerita tentang hobinya dia, waktu itu main game ya, dia ceritain detail banget. Saya perhatiin ya, benar-benar saya perhatiin ya, saya nggak sambil main handphone atau saya sambil baca komik, enggak ya, saya benar-benar, oh gitu ya, terus gimana? Nah, kita benar-benar perhatikan dan kita excited gitu kan, kita benar-benar tulus nih mau tahu, bukan hanya ada udang di balik batu atau udang di balik rempeyek gitu kan, tapi kita benar-benar tulus nih, kita ini anak kita mau jadi orang terdekatnya dia itu mengenal dia itu seperti apa, dia sukanya apa. Nah itu tuh.
Jadi kita tertarik, nah kemudian kita ulang gitu ya, seperti Mbak McD tadi ya, Mbak yang di drive-thru tadi. Waktu dia cerita panjang lebar, gitu ya, lalu kita ulang. Misalnya, oh itu ya yang lagi kamu suka, si ini misalnya gitu ya hobinya dia. Nah kita ulang tuh. Seperti tadi si Mbak itu mengulang pesanannya ini ya gitu. Nah setelah itu anak kita biasanya kalau kita rangkum dan kita katakan kembali kepada dia akan tambah bercerita lagi. Karena kan kita tanya ya, oh si ini ya yang lagi kamu suka ya, yang ini ya. Wah dia akan tambah cerita lagi tuh biasanya. Iya yang si ininya begini, aku suka akan. Oh aduh yang bikin ternyata yang kamu, terus nanti misalnya dia ceritakan ya, kita ulang lagi. Oh yang bikin kamu suka itu karena dia pinter banget ya ngedance-nya ya ternyata ya. Kalau nyanyinya gimana misalnya gitu ya. Nah itu waktu kita ulang lagi, dia cerita tambah banyak lagi. Karena apa? Dia lagi didengarkan oleh kita. Kita lagi menunjukkan kita peduli nih, kita mau tahu nih tentang dia. Lebih lagi nih kita mau gitu. Walaupun mungkin kita nggak ngerti ya, boro-boro ngerti ya. Kalau saya aja saya ngobrolin misalnya nih artis atau apa ya sama anak-anak muda-muda gitu ya, saya suka ketinggalan, nggak ngerti gitu ya. Tapi saya bisa loh mendengarkan, kita bisa loh mendengarkan mereka, walaupun kita nggak harus mengerti 100% ngerti nama-namanya, tapi kita dengarkan, kita ulang seperti Mbak Drive-thru tadi. Setelah itu kita konfirmasi kepada dia, ini ya gitu. Nanti dia mengkonfirmasi ulang. Nah kalau ini baiknya ya, kita rangkum, kita kembalikan, kita rangkum, kita kembalikan gitu. Baiknya kalau pesanannya salah, pernah nggak Bapak Ibu? Dia ulang, kentangnya 1, Coca-Cola 1, burger 1 ya Bu. Terus kita bilang, bukan Mbak, salah. Tadi pie 1, kentang 1, Coca-Cola 1. Nah, baiknya adalah waktu kita mengulang, ternyata pemahaman kita salah, anak kita bisa membetulkan nih Bapak Ibu. Bukan mah, bukan itu, maksudku tuh ini gitu ya. Gitu, sehingga komunikasinya nih, karena kita belajar, kita punya skill mendengarkannya itu dengan baik, nah dia akan lebih mudah mau bercerita karena kita tuh mendengarkan dia, dan dia juga akan makin mau terbuka gitu. Pelan-pelan aja. Kalau dia mengurung diri di kamar, nggak ada orang yang suka diseret paksa keluar ya. Ayo, seret paksa itu bukan kita benar-benar seret ya, tapi seringkali kan kita nyeretnya pakai ini ya, omelan ya. Ayo jangan di kamar terus ya. Itu sebenarnya kan kita sedang dalam tanda kutip menyeret dia keluar ya. Nggak ada orang yang suka seperti itu. Mendingan orang itu, ya itu tadi ya, kalau Pak Wenas ngomong kalau lapar kan nanti keluar ya, kita mancingnya kayak gitu ya, ada makanan sedap di luar, baunya harum, orang kepancing keluar ya gitu. Ada sesuatu yang menarik, mungkin ini sesuatu yang menarik buat dia nih, yang akhirnya membuat dia lebih mau keluar dari kamarnya daripada dia di kamar terus bosen juga gitu. Sesuatu yang menarik tuh apa? Ya mungkin kegiatan kalau cewek bisa, ada tuh temen saya yang kreatif ya, dia sering ajak anaknya masak. Sambil masak nanti dia ngobrol-ngobrol. Sambil masak berdua ngobrol-ngobrol, nah mulai masukin value-value, ngobrol bareng, cari tahu tentang dia gitu. Jadi situasinya santai, alami, nggak seperti polisi dan narapidana gitu ya, diinterogasi, ditanyain gitu, enggak gitu. Mungkin kita perlu menemukan hal-hal yang menarik buat dia, sehingga ya kita bisa menyajikan itu, membuat dia lebih mau keluar dari kamarnya daripada dia di situ terus itu, dan kita mau mendengarkan. Oke, ya, thank you. Tadi ya berarti ini ya, kalau kita mau belajar ini yang tadi Ibu bahas ini soal active listening gitu, Bu. Ya, tadi Ibu sempat menyampaikan ini di bagian salah satu bagian materi tadi gitu. Nah, cuman yang saya mau lanjutkan Bu dari hal ini, seringkali kita sudah active listening gitu ya, kita sudah cari tahu poin-poinnya begitu. Nah, sometimes kita tahu nih bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia pikirkan ini sesuatu yang kurang tepat, atau sesuatu yang perlu dikoreksi gitu, atau sesuatu yang perlu diarahkan gitu. Atau betul-betul kita tahu benar, wah ini salah nih cara mikir kayak begini, ini bahaya nih. Nah, ini as a parent bagaimana kita istilahnya apa ya, untuk mengkoreksi. Kalau tadi active listening, ini active correction atau gimana nih Bu? Kita sebagai orang tua tanpa mungkin ini ya akhirnya menyakiti perasaan mereka, lalu kemudian semakin berpikir, wah papa nggak ngerti apa yang aku maksudin nih gitu kan ya.
dan kemudian mereka semakin membuat satu boundaries dengan kita. Nah ini kan tidak ada semua orang nggak suka dikoreksi gitu kan, pada awalnya begitu. Nah termasuk anak-anak kita juga tentunya. Nah ini bagaimana Bu cara kita mengkoreksi kalau si Mbak McD tadi kan dia ya yang penting kita pesanannya sesuai, ya, kalau bisa nambah lagi ditawarin yang belum gitu kan. Iya, Pak. Selalu bener kan kalau bisa yang banyak gitu kan. Nah tapi kalau ngomong sama anak-anak ini kan nggak bisa hanya sekedar tahu kebutuhannya saja, tapi sometimes atau pemikirannya mereka, tapi sometimes kan pemikirannya mereka ini perlu dibenerin gitu kan, perlu Betul. dikoreksi ya. Dan ya kita tahu lah standarnya itu firman Tuhan, standarnya itu Christian worldview dan seterusnya. Cuman bagaimana kita menyampaikannya? Karena menurut saya kok small things ya seperti the way kita menyampaikan small things kayak attitude kita itu juga juga cara kita bertanya dan seterus cara kita mengkoreksi itu berpengaruh sih menurut saya. Ya tahu saya Ibu praktisnya seperti apa Bu kalau mau mengkoreksi kira-kira demikian. Silakan Bu Anita. Oke. Baik, sebelum cara misalnya tadi yang Pak Wenas katakan attitude kita dalam menegur begitu ya. Kita mau mundur sedikit. Waktu kita melihat satu perilaku yang kurang tepat, kita mau lihat dulu di dalam diri anak kita setidaknya ada dua hal, yaitu needs-nya dia dan behavior dia. Ada kebutuhan-kebutuhan di dalam diri anak kita dan ada behavior atau perilaku yang tadi kita katakan kurang tepat yang kita mau koreksi. Ya. Nah, sebelum kita mau mengkoreksi behavior dia, kita mesti melihat dulu need-nya dia sebenarnya apa. Gitu. Nah, jadi kita stop dulu, menenangkan diri, kita udah tenang, dan kita lihat anak kita juga dalam keadaan yang cukup tenang, baru kita tanya kepada dia, coba tadi menarik ya Pak Wenas katakan gimana bertanyanya misalnya ya, attitude kita dalam bertanya, misalnya alasannya apa dalam menegur. Nah kita coba bertanya pertanyaan yang terbuka Bapak Ibu. Maksudnya apa? Wah ini jadi teknik lagi ya. Saya berharap ini cukup praktis sehingga Bapak Ibu bisa mempraktekkan ya. Ada dua jenis pertanyaan, terbuka dan tertutup. Kalau terbuka, jawabannya biasanya panjang, lebar. Anak kita akan mendeskripsikan jawabannya. Kalau tertutup, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya hanya iya dan tidak. Ya misalnya pertanyaan terbuka kalau kita tanyakan, kalau anak kecil kita tanyanya biasanya apa ya, kenapa agak lebih susah buat mereka untuk menjawab. Jadi kalau anak yang lebih kecil belum remaja, kita tanyanya apa. Apa yang tadi kamu lakukan gitu misalnya ya. Apa sih yang kamu misalnya apa yang kamu pengen pikir apa yang kamu pengen sebenarnya kenapa kamu tadi melakukan itu tuh apa sih alasannya gitu ya. Jadi kita tanyanya apa alasannya gitu ya. Kok kamu melakukan itu gitu. Nah, lalu ya seperti anak saya tadi ya, contoh itu aja deh gampang ya. Ke anak saya kunci pintu, saya tanya kepada dia gitu ya. Kok kamu lakukan itu tadi, apa yang kamu pengen sebenarnya gitu. Terus dia jawab, ya sebenarnya aku pengen tahu Ma, apa tuh nanti kalau dikunci dari luar bisa kebuka enggak gitu ya. Saya tanyain dulu tuh. Jadi saya stop dulu. Jadi stop, listen, respon. SLR. Stop dulu, kita stop, tenang. Kita udah tenang, baru kita tanya kepada dia dan kita listen. Listen apa? Listen alasan dia. Itu tadi ya, yang empati kita mau tahu apa sih yang ada di dalam hati dia, alasan dia tuh apa. Kita mau dengerin dulu dari dia nih. Nah, pertanyaan tertutup seperti apa? Seperti ini misalnya. Kamu tadi kunci pintu, ini ya, kamu pengen bikin Mama marah ya? Mama udah capek, kamu mau nambahin capeknya Mama ya? Misalnya gitu ya. Nah, itu tuh kita udah memaparkan alasan di depan gitu. Dia tinggal jawab iya dan tidak. Atau misal nih, itu kan menuduh ya. Misal kita tanyanya baik-baik. Kenapa kamu tadi itu kunci karena kamu nggak ngerti ya? Misalnya gitu. Nah, dia kan tinggal jawab ya, iya atau tidak gitu. Karena kamu nggak ngerti ya gitu kan kita udah kasih tahu di depan gitu. Dia tinggal jawab iya dan tidak. Nah, coba lebih dihindari pertanyaan tertutup seperti itu. Waktu kita cari tahu alasannya, kita pakai pertanyaan-pertanyaan terbuka. Apa yang
kamu pengen apa yang ini gitu ya, atau kenapa kamu melakukan itu gitu. Nah, waktu saya tanya anak saya, dia menceritakan, saya mengulang ya pakai drive-thru teknik. Oh, ini ya karena kamu pengen tahu ya gitu. Nah, setelah dia merasa dia didengarkan, saya mengerti bahwa alasannya dia itu karena pengen tahu gitu ya. Dia kan udah ngerti karena saya ulang. Baru setelah itu saya masuk ke tahap respon. Ya, saya udah stop, tenang, saya udah listen alasan dia, saya respon dengan koreksi itu tadi, Pak. Saya koreksi. Oke, boleh ya kamu pengen tahu, itu bagus. Pengen tahu, bagus. Penasaran, kamu pengen cari tahu. Tapi lain kali, coba ya nak, kalau misalnya kamu mau kunci pintunya, jangan tutup beneran gitu misalnya ya. Atau kamu tanya mama dulu, Ma, ini oke nggak kayak gini aku lakukan, misalnya gitu ya. Sambil saya peragakan, jangan tutup pintunya gitu ya. Kenapa? Kenapa saya peragakan? Karena anak kecil biasanya sampai usia remaja mereka lebih visual. Waktu mereka melihat, mereka lebih mengerti. Dibandingkan kalau kita dari dapur teriakin mereka, jangan begitu, ininya dibuka, ininya ditutup gitu ya. Kita teriakin dari dapur, mereka kayak masih kurang bisa nangkep gitu. Tapi kalau kita datang depan mereka, kita peragakan dengan visual, mereka biasanya lebih menangkap gitu. Jadi ketika kita mau koreksi itu dulu Pak, stop, kita listen alasannya apa, baru kita respon dengan koreksi gitu. Baik, oke. Ya, Bu, Mm-mm. kalau misalkan nih, Iya. misalkan ketika kita mengkoreksi, ya kita udah dengar, kita udah koreksi, ya dengan apa Mm-mm. sikap yang tepat dan seterusnya. Nah, tapi justru yang terjadi adalah mereka tersinggung gitu. Mereka marah, Mm-mm. ini udah dinasihatin baik-baik, nah kan 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 kadang-kadang gitu ya. Kita sudah Mm-mm. dengerin ngomong baik-baik, ketika kita mengkoreksi sedikit, mereka malah justru marah gitu kan. Akhirnya kita jadi ikut marah Mm-mm. juga, Pak, sudah ngomong baik-baik, udah dengerin baik-baik, kamu malah ini akhirnya malah jadi marah gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih Bu kalau Mm-mm. kalau kalau kemudian kalau ngadepi anak-anak yang temperamen gitu ya karena saya punya dua anak gitu ya. Yang satu itu begitu sedikit tertutup sehingga harus betul-betul dikocei, butuh waktu, butuh kesabaran. Oh, Mm-mm. ini toh Mm-mm. maksudnya gitu ya. Iya. Justru yang laki yang seperti itu, justru yang perempuan ini yang sometimes dia begitu cepat mikirnya dan judgement gitu kan kita gini, oh lupa apa berarti gini-gini gitu. Wah, ini apa lebih yang cewek malah lebih lebih frontal gitu ya, lebih berani gitu sama Mm-mm. 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 nah ini gimana Bu cara cara ngadepin anak saya yang kedua? Nah ini ngomong aja langsung gitu ya ngadepin anak saya yang gampang gampang apa tersinggungan lah kalau bahasa bahasa Mm-mm. gampangnya gitu ya. Gimana kita menghadapinya ya? Silakan Bu Anita. Iya. Saya angkat tangan Pak, tadi saya juga begitu. Ya, kalau anak kesel ngambek ya udah dibilangin baik-baik malah kesel malah marah balik itu saya juga rasanya gregetan. Iya. Kalau misalnya seperti itu tetap kita dengarkan dulu. Mm-mm. Jadi memang kuncinya di sini sih Pak, waktu dia tahu kita mau kok tahu ya isi hatinya dia akan melunak gitu. Baru setelah itu dia akan membuka hatinya gitu. Kalau Pak Wenas gimana biasanya Pak? Boleh tahu nggak Pak? Kalau Mungkin kalau sharing sedikit nih, sekalian saya juga belajar ya Pak ya. oh gitu. Kalau saya sih biasanya back to the Bible Bu. Jadi apa yang timbul gitu ya, yang Tuhan kasih, yang Roh Kudus kasih itu ketika dia marah atau bagaimana, loh ini bukan papa loh ya. Ini Alkitab yang ngomong begini. Kalau saya tahu ayatnya ada di mana, saya akan cari, saya akan bukain gitu kan. Terus lanjutkan sampai karena saya mengusahakan hidup saya itu tunduk pada firman sebagai papa gitu kan. So, saya juga dalam tanda kutip ya, saya pun juga menuntut kepada anak saya untuk tunduk pada firman karena yang ngatur, yang berdaulat, yang punya hidup kita itu Tuhan. Kalau saya sih gitu sih Bu untuk ininya gitu. Lalu tanggapannya bagaimana Pak? Tanggapannya mereka makin bertanya. Biasanya begitu diskusi-diskusi gitu aja sih. Saya justru malah lebih lebih seneng ya kalau kalau anak saya kemudian dia tahu firman terus kemudian tanya-tanya dan justru lebih lebih diperkaya, Bu. Beberapa kali pengalaman saya justru lebih diperkaya dengan, "Oh iya, mereka bisa loh mikir gini ternyata ya. Ini anak-anak ini luar biasa." Jadi malah jadi lebih sabar lagi sama mereka. Oh, ternyata mereka belum ngerti. Mereka dalam pikirannya kok ada ya bisa tanya kayak begitu itu gimana sih ya. Artinya saya juga harus lebih sabar lagi, lebih bergantung sama Tuhan lagi gitu kan.
lebih sandar lagi gitu. Iya, karena sadar ya Pak, terbatas sih sandar kita. Wah, itu baik sekali tuh Pak, cara yang Bapak lakukan ya, Pak Wenas lakukan. Hmm, saya juga jadi ingat ya beberapa waktu yang lalu anak saya sempat tuh juga ada ya yang lebih emosian daripada saudaranya gitu ya, ketika saya katakan misalnya itu boleh tapi nanti begitu ya. Kemudian dia berkata, ah semua nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Padahal saya hanya bilang misalnya tentang nonton nih, boleh nonton tapi nanti ya setelah mandi sore misalnya. Nah dia akan emosi nambah-nambahin gitu ya Pak. Oh, nonton nggak boleh, makan snack nggak boleh, apa nggak boleh, padahal boleh gitu ya, hanya nanti gitu. Nah, kemudian sayanya perlu stop dulu. Saya kan udah kemerungsung ya Pak ya. Jadi saya udah tenang, baru saya, memangnya tadi mama bilang nggak boleh, saya tanya ya. Lalu dia kan mulai menjawab ya, gitu ya, nggak boleh, semua nggak boleh, atau apa dia jawab, saya, oh gitu ya. Saya dengerin dulu, dia udah agak tenang, baru saya cerita gitu ya. Kalau anak kecil biasanya tuh kita juga bisa dengan pendekatan cerita, bisa juga dengan tadi kan Pak Wenas membacakan Alkitab ya, gitu, membacakan kebenaran firman Tuhan, dan juga bisa kita kemas firman Tuhan itu dalam bentuk cerita. Nah, waktu itu saya menceritakan tentang Adam dan Hawa, saya katakan, ingat nggak ceritanya Hawa sama ular, saya bilang gitu. Waktu itu ular tanya sama si Hawa, kamu nggak boleh ya makan buah ini. Lalu Hawa menambah-nambahi, saya bilang, bener nggak? Hawa berkata, saya nggak boleh memakan dan memegang buah ini, nanti saya mati, gitu. Nah, karena dia menambah-nambahi, waktu iblis bilang, enggak, coba aja. Nah, Hawa mulai coba pegang. Iya, nggak mati loh ternyata gitu ya. Saya ceritakan itu. Nah, dari situ ternyata dia menangkap gitu. Oh iya, kalau saya menambah-nambahi kebenaran, itu jadi bukan suatu hal yang benar lagi. Nah, setelah itu hasilnya bisa berbahaya gitu. Padahal mama nggak bilang begitu, tapi saya tambah-tambahin, saya ekstrimkan gitu. Nah, dari situ akhirnya dia belajar. Terus iya sama sebenarnya responnya dengan anaknya Pak Wenas tadi ya. Jadi cerita-cerita begitu. Akhirnya jadi kesempatan kita untuk cerita. Tetapi nggak akan bisa kalau kitanya nggak tenang, bener ya Pak ya. Saya duga waktu Pak Wenas tadi sudah bisa buka Alkitab dan bacakan itu dalam keadaan yang sudah cukup tenang ya Pak ya. Ya, betul. Ya, itu Oke. baik sekali Pak. Terima kasih sharingnya Pak. Ya, sama-sama Bu Anita. Ya, Bu Anita ada satu pertanyaan lagi. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini private chat. Jadi private chat ke saya. Dia tanya soal jadi ini ada seorang suami yang begitu kuat. Gitu. Maksudnya begitu kuat itu apa? eh, karena mungkin bayangan saya mungkin suaminya koleris gitu ya. Jadi dia kalau instruct sesuatu, keputusan sesuatu harus jadi gitu kan. Nah, tadi Ibu memberitahukan soal soal pola asuh yang empati dan non empati gitu kan. Nah, eh, nah ini kalau mamanya mungkin nggak gitu, tapi papanya ini dulu papa begini. Kalau papa begini berarti ya yang benar yang seperti ini gitu kan. Dan itu dipaksain gitu Bu, itu dipaksain. Eh, nah ini bahayanya kira-kira apa gitu? Ini yang ditanyakan itu bahayanya kira-kira untuk psikologisnya anak atau untuk masa depannya anak apa itu apa Bu kira-kira? Karena so what gitu loh kan ini pengalamannya papa, ini pengetahuannya papa dan ini ya akan seperti itu ya dan cuman buat yang oke. Nah, kira-kira ketemu dengan yang orang jadi mungkin gini Bu, maksud daripada Ibu ini adalah bagaimana sih ngomong sama suaminya. Kadang mungkin sulit juga ya karena mungkin suaminya koleris sekali. Jadi kalau mau ngomong susah. Nah, paling tidak kalau mungkin ini Ibu ini tahu bahayanya apa, kalau mungkin pendekatan parentingnya seperti itu untuk anak-anak seperti apa gitu. Ya, silakan Bu. Oke. Bahayanya ada, tetapi
harapannya juga masih ada. Dalam artian tidak harga mati bahwa bahaya ini akan selalu terjadi gitu ya. Ketika anak itu dibesarkan dalam lingkungan yang seperti itu, akhirnya anak melihat bahwa biasanya anak akhirnya melihat bahwa orang tuanya ini menuntut bukan menuntun. Ya, menuntut bukan menuntun. Sehingga kalau orang itu dituntut, ya kelihatannya di luar oke, tapi di dalam hatinya dia tidak obey with a happy heart gitu ya. Nggak taat karena ngerti atau karena mau begitu. Nah, akhirnya dia hanya itu tuh di luar. Oke, sepertinya ya ada anak yang sebenarnya respon anak-anak bisa berbeda-beda. Jadi ini saya hanya menyebutkan mungkin yang general saja, tetapi respon tiap-tiap anak itu unik sekali ya. Ada anak yang akhirnya seperti itu, di luar sepertinya oke, tapi sebenarnya di dalam tidak oke. Nah, akhirnya dia tidak mengikuti tuntunan orang tuanya yang sebenarnya bermaksud menuntun gitu. Tapi anak merasa ini tuntutan gitu ya, saya diharuskan. Dan orang tua saya tidak mau mengerti. Pokoknya hanya menuntut saja harus begini, harus begitu gitu. Sehingga ya itu dia bisa jadi di luar oke, dia menyenangkan bisa jadi seperti itu, tapi di dalam tidak oke atau maaf, di dalam jangka pendek sepertinya taat, tapi jangka panjangnya ternyata misalnya menimbulkan, apalagi pada waktu masa remaja, dia mulai mau mengeluarkan dirinya, dia mau mencari dirinya ini seperti apa. Akhirnya itu ada muncul pemberontakan-pemberontakan yang kadang-kadang mengagetkan kita juga. Gitu ya. Karena selama ini kelihatannya baik-baik saja gitu. Nah, jangka panjang juga akhirnya bisa berdampak pada kesehatan mental anak karena secara emosi sebenarnya di dalam ini nggak oke gitu. Dia tidak bisa mengeluarkan karena kalau dia keluarkan akan dipatahkan. Tiap kali dia keluarkan dipatahkan dengan tuntutan, dengan instruksi, dengan harusnya begini gitu. Sehingga diri dia yang sesungguhnya nggak dia keluarkan gitu. Nah pada waktu akhirnya itu bocor keluar gitu ya, wah itu udah nggak, akhirnya bisa jadi tidak terbendung lagi, bisa jadi seperti itu, atau nanti gitu ya, dia jadi orang yang akhirnya burn out, depresif, cemas, karena dia nggak bisa menjadi dirinya dia apa adanya. Tidak merasa bahwa dirinya dia yang apa adanya itu diterima, misalnya begitu. Jadi memang efek jangka panjangnya ya berdampak pada, karena dia terluka gitu ya. Bermacam-macam, ini hanya general aja, begitu ya, salah satu yang bisa terjadi seperti itu. Bagaimana caranya mengkomunikasikan kepada pasangan? Pasangan itu juga adalah seorang pribadi yang sama juga seperti anak kita, tidak bisa diseret paksa, gitu ya, nggak bisa. Nanti kalau jatuhnya kita itu ganti menceramahi pasangan kita, akhirnya kita juga jadinya menuntut dia, begitu. Jadi perlahan-lahan, gitu ya, kita ajak diskusi, coba dengan pertanyaan, misalnya, menurut kamu oke nggak sih, misalnya dulu waktu kamu dibesarkan dengan cara seperti ini tuh, apa yang kamu rasakan, atau apa yang kamu pikirkan, gitu. Ada nggak yang terlintas, gitu. Jadi suami mulai melihat bahwa, oh dulu saya dibesarkan dengan cara seperti ini, mungkin awalnya dia jawab, biasa sih, ya itu cara yang benar atau apa. Tapi kalau kita pelan-pelan gitu ya, kita misalnya ada satu kejadian yang kita tahu dia cerita, kita ingatkan, kamu pernah cerita ya waktu itu mungkin papa atau mama kamu, tapi ini santai-santai aja gitu ya, dalam obrolan yang santai, kamu pernah tuh cerita kamu dikerasi begini dan kamu waktu itu nggak suka ya, apa sih sebenarnya tuh gimana sih, atau apa yang kamu rasakan. Nah sehingga waktu kita ajak untuk melihat apa yang dia rasakan pada waktu dia mengalami dulu orang tua yang juga menuntut dia gitu ya, rasanya itu seperti apa, kurang lebih dia akan nanti kita harapkan perlahan-lahan bisa mulai merasakan juga apa yang mungkin anaknya rasakan ketika dia melakukan hal itu kepada anaknya gitu. Jadi memang selalu dimulai dari kita dulu, ketika kita mulai bisa melihat apa yang kita rasakan, baru nanti pelan-pelan kita bisa peka kira-kira apa yang anak kita rasakan juga gitu. Oke, luar biasa. Ya, thank you. Ini aplikatif banget nih Bu Anita. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir dari seminar kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk
Bu Anita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut meramaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, juga ada yang private chat ke tempat saya. Nah, teman-teman kita, Bapak Ibu ya yang ada di rumah, kita akan mendengarkan konklusi ya, the last conclusion dari Bu Anita mengenai tema daripada seminar kita gitu ya. Now You See Me. Tapi sebelum itu kita akan sedikit ada info dan news yang mau lewat. Silahkan. Tiada terselami pemikiranmu, tiada terukur dahsyat kuasamu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin di rancanganmu. Bagiku kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Segalanya bagiku, besar dan ajaib perbuatanmu. Bagi yang percaya, Kau beri kemenangan. Ini ku datang, naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Tiada terselami pemikiranmu, tiada terukur. Baik, ya, terima kasih. Saya persilahkan kepada Ibu Anita untuk memberikan last conclusion-nya. Silahkan, Bu Anita. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan saya berbagi. Saya ingin mengatakan bahwa kita semua tidak sempurna. Sebagai orang tua kita bukan hanya tidak sempurna, tidak perlu menjadi sempurna ya Bapak Ibu. Tuhan ada, Tuhan sempurna. Justru ketika kita itu tidak sempurna dan kita itu terbatas, ada ruang yang besar untuk kita dan anak kita sama-sama bertumbuh, ya, dan ada ruang yang besar sekali untuk Tuhan itu turut bekerja di dalam keluarga kita. Jadi nggak apa-apa, rangkul aja keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita. Kalau kita membutuhkan pertolongan juga dari orang lain, mungkin dari hamba Tuhan, dari rekan-rekan kita, teman-teman kita, mungkin dari konselor, ya carilah pertolongan juga kalau kita merasa bahwa aku sudah tidak bisa lagi nih menangani ini sendiri, begitu ya. Jangan kita ini kan jadi orang tua pengennya bisa semuanya dan pengen menjadi orang satu-satunya yang bisa diandalkan oleh anak kita dalam semua hal. Tetapi ya kita tahu bahwa kita terbatas dan itu tidak apa-apa. Kita tahu kita tidak sempurna dan itu tidak apa-apa. Ketidaksempurnaan adalah ruang bagi pertumbuhan dan ruang bagi Tuhan untuk terus bekerja seluas-luasnya di dalam hidup kita dan keluarga kita. Jadi embrace the imperfection, rangkul ketidaksempurnaan itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Wow, luar biasa. Thank you banget Bu Anita ya. Kita tetap sadar dan diingatkan kembali untuk bersandar kepada Tuhan. Kita terbatas, tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bu Anita untuk kesempatan sore hari ini, luar biasa sekali. Saya percaya teman-teman semua diberkati dengan apa yang disampaikan. Baik, kita akan mengakhiri bersama-sama seminar kita pada sore hari ini. Saya persilakan kepada Pastor Arthur Siagian untuk menutup di dalam doa. Silakan, Pak Arthur. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah boleh join ya dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelum saya berdoa menutup pertemuan kita, kembali saya ingin mengingatkan tentang dua hal. Yang pertama adalah bahwa di setiap minggu kita ada Instagram Live gitu ya, di mana kita akan kembali membahas
apa yang untuk menggali lebih dalam ya tentang apa yang kita sama-sama apa yang sama-sama sudah kita dengarkan pada acara Zoominar kita gitu. Dan diharapkan kita bisa menjadi semakin lebih diperkaya melalui Instagram Live yang diadakan oleh MDC Family Ministry ini. Dan yang kedua adalah kita akan kembali bertemu Bapak Ibu di tanggal 29 Mei dalam acara Zoominar MDC Family Ministry yang bertema Making Generation of Change ya, yang akan diampu oleh Bapak Takim Andriono PhD dan Ibu Ami Widiatmi SPD MM gitu. Bapak Takim adalah chairman dari Yayasan Terampil Indonesia, Bapak Ibu. Jadi saya berharap kita semua boleh kembali bergabung di dalam Zoominar di bulan yang akan datang, yaitu pada tanggal 29 Mei, pukul 4 sampai pukul setengah 6 sore, Bapak Ibu, pada tanggal 29 Mei yang akan datang. Jadi terima kasih untuk Ibu Anita yang sudah mau berbagi dengan kita semuanya pada sore hari ini, dan juga terima kasih untuk Pak Wenas yang telah menghost pertemuan kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita satu hati, kita akan mengakhiri pertemuan kita dan membawa apa yang telah kita sama-sama pelajari dalam doa kita. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang memampukan kami bukan hanya sekedar mendengar tapi mengerti, bukan hanya sekedar mengerti tapi juga punya kerendahan hati untuk mau mempraktekkan apa yang kami mengerti ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa ya Tuhan, jadikanlah kami sahabat, teman ya Tuhan bagi anak-anak kami ya Allah, sehingga mereka boleh punya rasa aman bersama dengan kami, mereka boleh punya keberanian untuk mau terbuka dengan kami, ya Tuhan, sehingga setiap kami, para orang tua daripada mereka, ya Tuhan, boleh dapat dipakai Tuhan untuk dapat memperlengkapi, menuntun mereka ya Tuhan ke dalam kebenaran-Mu, ke dalam rencana-Mu. Berdoa juga ya Tuhan sekali lagi untuk Ibu Anita yang telah menjadi berkat bagi kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupannya, memberkati kehidupan rumah tangganya ya Tuhan, dan dalam profesinya ya Tuhan sebagai seorang konselor pun Tuhan Engkau yang mengurapi ya Tuhan, sehingga melalui hidupnya ya Tuhan akan semakin banyak ya Tuhan orang tua maupun anak-anak ya Tuhan yang diberkati oleh Tuhan ya Tuhan melalui karunia dan talenta yang sudah Engkau berikan baginya. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur sekali lagi untuk sore hari ini, berkati sekali lagi setiap para peserta ya Tuhan yang sudah mengikuti acara Zoominar kami pada sore hari ini. Biarlah kiranya berkat-Mu ya Tuhan itu turun atas kami semua, memenuhi hati kami ya Tuhan dengan iman, ya Tuhan dengan damai sejahtera-Mu ya Allah, dan bangkitkan ya Tuhan pengharapan di dalam hati kami ya Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan Engkau selalu ada untuk menolong, untuk terus berkarya ya Tuhan dalam hidup kami, dalam segala keterbatasan kami. Kami naikkan doa kami akhiri ya Tuhan Zoominar ini dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.